سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para asatidz, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya diamanahkan tema bahasan kita pada malam hari ini adalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Puja dan syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencucurkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Selawat beriring salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah, umat yang memperoleh syafaat kelak fil yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tauhid yaitu dimaknakan ja'lus syai' wahidan, yakni mengesahkan apa yang diesakan. Yang diesakan itu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masalah tauhid ini lebih dahulu muncul ke permukaan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada syariat itu sendiri, yakni prodiksasi Makkiyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah itu. Maka selama di Makkatul Mukarramah lebih kurang 13 tahun itu yang diperkenalkan terutama sekali kepada kehidupan manusia pada saat itu adalah masalah tauhid. Kenapa? Karena sebelumnya 365 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke sisinya, tidak ada nabi, tak ada rasul, manusia banyak. Jadi berbuat sesuka hati mereka menurutkan hawa nafsu yang terkenal dengan zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah itu terkenal dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong sesama manusia di dalam kehidupan mereka, para wanita tidak punya harga diri, lalu hukum dipermainkan sesuka hati, runcing ke bawah, tumpul ke atas, kira-kira begitu. Kehidupan manusia porak-poranda. Maka terutama sekali dengan kedatangan Rasul itu adalah mengajarkan tauhid kepada manusia, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan tauhid ini dinamakan ilmu tauhid. Lalu ada dirasuki filsafat, itu namanya ilmu kalam. Lalu juga ada dirasuki dengan teori-teori ketuhanan yang lebih mengutamakan bicara hakikat daripada syariat, maka itu namanya kajian-kajian usuluddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini sesuai tema yang diberikan kepada kami, bahwa tauhid itu sebenarnya ada 3 pengistilahan, bukan hanya 2. Ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid asma was sifat. Walaupun hanya 2, tapi tak apalah kita lengkapi sebagai mengulang kaji kita terhadap tauhid ini. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah itu? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
dalam segala hal kemampuan berbuat sesuka hatinya, berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada tandingannya. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan segala sesuatu, tanda-tanda kebesarannya itu adalah dinamakan ayat-ayat kauniyahnya. Ayat-ayat kauniyah itu bukan yang tertera ayat-ayat di dalam Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat itu. Tetapi ayat-ayat kauniyah yang dimaksud, tatkala kita melihat sesuatu, kita pikirkan sesuatu itu, kita asali kejadiannya, maka akan terbentur di dalam pemikiran kita, siapa sebenarnya pencipta sesuatu itu. Contoh, kita melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di dalam diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi sayangnya kamu selalu tidak menelitinya. Kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Kita lahir dari ayah mak kita, lalu kita asal usuli ayah mak kita itu lahir dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita itu lahir dari tahap apalagi itu bang nama. Kalau sekarang pendek usia nih kan, kalau dulu kan ada istilahnya itu. Kalau di bawah cucu piut ya bang. Lalu itu lahir dari ayah maknya, terus ke atas sampai kepada Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Tanah itu tercipta dari molekul-molekul air. Air itu dari uap. Uap itu dari asap atau awan-awan tebal. Lalu itu juga terjadi sirkulasi alam. Lalu terbentur kepada kita. Kita lihat alam, langit, bumi tidak ada, bergantung dan tidak ada pula tiangnya. Seorang insinyur apapun tak mampu menciptakan itu. Timbul pertanyaan kita, siapa menciptakan ini? Maka dia memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, innani anallah fa'buduni. Sesungguhnya saya adalah Allah, sembah kamulah saya. Jadi sang pencipta itu namanya Allah, bukan Brahmana, bukan Siwa, bukan Wisnu, bukan yang lain-lain. Tapi diajarkan kepada kita dalam agama Islam ini namanya Allah. Allah itu dia sendiri menamakan terhadap dirinya, bukan orang lain. Tidak ada siapa-siapa. Dan nama itu nama yang paling agung, merupakan zikir tatkala kita ucapkan dalam kehidupan kita. Lalu nama itu melekat pada zat. Zat itu tidak pernah musnah, tidak pernah tiada, tapi dia kekal. Maka segala sesuatu nama yang melekat pada zat yang kekal, maka nama-nama itu juga adalah kekal. Allah kekal. Ataupun asma'ul sifat, asma'ul asma' yang lain yang melekat pada zatul wajibul wujud, zatul muqaddasah, zat yang maha suci, zat yang wajib hukumnya ada tidak pakai muasal adanya, tidak pernah berkesudahan adanya. Keadaannya itu tidak sama dengan segala sesuatu ini tidak sama dengan dia. Segala nama melekat terhadap zat itu juga hukumnya kekal. Beda dengan kita, Arifin Marpaung, mati aku besok habislah namaku ini. Kenapa? Sebab nama ini melekat pada zat yang tidak kekal. Buyung, besok lewat, habis si Buyung. Udin, Butet, besok lewat, habis itu. Kenapa? Karena nama itu melekat pada zat yang tidak kekal. Maka segala zat yang tidak kekal, sesuatu yang melekat pada zat itu juga hukumnya tidak kekal. Tapi sesuatu yang zatnya kekal, segala yang melekat terhadap zat itu, maka hukumnya kekal. Itulah zatul wajibul wujud atau zatul muqaddasah yang menamai dirinya lafzun zalalah maupun nama-nama sifatnya dan nama-nama asma terhadap zat itu.
maka itu dikatakan fenomena yang kita lihat ayat-ayat kauniyah ini, lalu dituntut kepada akidah kita supaya mengimaninya dengan betul, bahwa segala sesuatu itu adalah penciptanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah, setelah kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, maha berbuat sesuka hatinya, maka dia memerintahkan kepada kita segala awamirnya, bentuk-bentuk perintahnya. Apakah perintah itu perintah kepada yang wajib, yang sunat, yang mandub, yang mubah, atau segala perintah yang harus kita jauhkan disebabkan keharamannya, disebabkan sesuatu yang terlarang menimbulkan mudarat yang besar terhadap kita, maka itu semua hendaklah kita lakukan. Maka ini adalah sebuah pengabdian terhadap zat itu yang dinamakan adalah ibadah. Ibadah itu disebabkan lillahi ta'ala. Kita sholat Isya lillahi ta'ala. Kita ke masjid ini lillahi. Kita puasa tadi lillahi. Kita tarawih insyaallah lillahi ta'ala. Kita punya istri lillahi. Kita punya suami lillahi. Kita punya anak lillahi. Kita buat anak lillahi. Semua didasarkan lillahi ta'ala dalam bentuk pengabdian kita kepada sang pencipta tadi. Itu namanya adalah ibadah. Maka segala sesuatu ibadah itu yang kita yakini itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sang pencipta itu, yakni Allah, yang kita sembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan, maka itu dikatakan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ditambah lagi tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat itu? Nama, segala nama-nama Allah, lahu asmaul husna. Segala nama-nama yang ada pada Allah, segala sifat-sifat yang ada pada Allah itu kita harus meyakini seyakin-yakinnya. Tidak ada yang buruk-buruk, tidak ada yang jelek-jelek. Semua itu adalah baik-baik. Makanya ada kadang-kadang orang salah menyampaikan qada dan qadarnya Allah. Kenapa? Dia mengatakan kan perbuatan baik sama perbuatan tidak baik itu kan itu yang buat yang buat itu kan Allah, Ustaz. Iya. Karena kekuasaannya Allah. Kalau begitu aku ini gaya setan karena kehendak Allah ini katanya. Siapa bilang Allah itu tidak pernah menginginkan seperti itu? Malahan Allah melarangnya. Jangan seperti setan. Aku jahat begini Ustaz kan karena kehendak Allah. Siapa bilang? Apa pernah dibisikkan Allah rupanya kau jahat karena Allah yang buat? Ya enggak juga. Itu hanya prediksi. Prediksi itu berdasarkan hawa nafsu sebab jelekmu menganggap asma wa sifatnya Allah. Maka nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh kita persepsikan yang jelek-jelek. Kalau kita oke, Pak Buyung yang mana? Kebetulan pesek pula hidung kawan tuh. Banyak si Buyung di kampung tuh. Buyung pesek katanya. Tuhan tak boleh begitu. Allah yang mana? Allah yang maha memberi siksaan itu katanya. Kan ada azab dalam Al-Quran. Itu pemberian Allah bagi orang yang melanggar perintah yang larangan yang sudah dia jelaskan. Sudah dia jelaskan larangan itu, kenapa dilakukan? Berarti kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak manusia itu sendiri? Jangan salahkan Tuhan. Maka perkuat tauhid asma wa sifat itu. Inilah mungkin kajian kita ya Pak, lebih kurang mohon maaf. Kalau mengkaji tauhid ini kadang-kadang ada tak boleh dibicarakan di khalayak umum. Karena berat untuk dipikirkan.
Makanya sampai sini sajalah kaji kita. Semoga tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat sama-sama sudah mengulang kaji kita untuk mengingatkan kembali dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita esakan tatkala kita menyembahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.